Sekarang Nabi menetapkan 3. 1, kulu, makanlah oleh kamu yang kurban maksudnya. 2, wa at'imu, bagikan. Tadi kepada yang kurban kan. Wadakhiru, silahkan menjemur. 3 macam ini mengubah kebijakan pada tahun yang lalu. Kalau begitu ini bukan syariat. Tapi wajib ditaati beliau sebagai seorang pemimpin. Nah, itu tanda beda-beda. Nah, ini nanti diamalkan ke Umar teh. Lu iya teh. Falsafah yang ini oleh Umar diamalkan dalam mengatur tentang Baitul Mal. Nanti itu masalahnya jadi panjang ya. Jadi panjang. Nah, Al-Bukhari mencantumkan 3 hadis ini bukan sebagai dalil bab ini, tapi sebagai tafsir dari ayat yang beliau cantumkan di sini. Dan yang menjadi dalil untuk bab itu ayat Quran ini. Dijelaskan oleh 3 hadisnya. Ayatnya, walladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahis, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, wal fawahis, dan fawahis ketina fahisah. Fahisah itu ya, kalaupun itu tidak haram, tapi kalau dilakukan akan berdampak ketidakbaikan. Itulah ringkas nama. Kita sering disebut fahisyah ketika umumnya gitu. Diartikan kejahatan. Tuh. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah, mereka itu lebih besar rasa memaafkannya daripada melanjutkan marahnya. Jadi pada waktu marah pun rasa ingin memaafkan itu ada. Ini kira-kira gimana ya? Kudu diterangkan ku ahli sosial, ku psikolog. Di saat marah pun semangat untuk memaafkan itu ada. Artinya tidak akan berlanjut permusuhan. Wa idza ma ghadibu, dan apabila marah, hum, mereka itu yaghfirun, memaafkan. Artinya di saat marah pun semangat untuk memaafkan itu ada. Tidak akan berkelanjutan. Ini masalahnya tidak sederhana. Apakah dalam persahabatan, apa di dalam rumah tangga, apa di dalam situasi kondisi perpolitikan. Sampai saya membaca sebuah tulisan, baru akan menjadi seorang politikus yang sejati kalau sudah berani meninggalkan kawan dan merangkul lawan. Sudah berani meninggalkan kawan untuk merangkul lawan, itu baru akan menjadi politikus sejati. Saya pikir gini. Jadi kalau begitu ini tidak ada ukhuwah. Tidak ada ukhuwah, hapus itu ukhuwah kalau begitu. Itu surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang berinfak baik di waktu gembira maupun di waktu susah. Ada hadis pendek, hadisnya pahala itu lebih besar, pahala infak itu lebih besar justru di saat Anda butuh. Pahala infak itu lebih besar justru di saat Anda pun sedang butuh. Tapi jangan diartikan apabila berinfak dengan sesuatu yang dia
tidak butuh, tidak ada pahalanya, jangan diartikan begitu. Jangan. Nanti orang jadi bahil semua. Hanya nilai pahalanya. Wal kadziminal ghaido, orang yang mampu menahan diri daripada al ghaido marah, wal afina anin nas, dan lebih menekankan diri untuk memberi maaf kepada manusia. Semua itu termasuk tindakan kebaikan, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, antara lain yaitu al-kadhiminal ghaido dan wal afina anin nas. Ada cerita dari guru saya ini, saya tidak baca bukunya. Kehebatan Al-Bukhari. Ada seorang tamu bertamu kepada Al-Bukhari. Tentu saja ini bukan sembarang orang. Yang berani bertamu kepada Al-Bukhari bukan sembarang orang. Setelah tamu itu duduk, maka pembantunya bawa air. Yang mau diurang di bagian kumaha lah. Ternyata air itu tumpah kena pakaian si tamu. Si tamu setelah pakaiannya tertumpahi air yang dibawa pembantu Al-Bukhari, si tamu itu melirik kepada Al-Bukhari. Bukan melihat si pembantu yang bawa air, tapi si tamu itu meliriki ke Al-Bukhari. Lirikan itu oleh Al-Bukhari terasa satu teguran. Bagaimana Anda sebagai seorang Imam Bukhari, kok pembantu saja begini? Itu merengkal sana ke Al-Bukhari teh. Karena si tamu itu meliriknya ke Al-Bukhari, bukan kepada yang membawa air itu. Maka Al-Bukhari bangkit, mengangkat tangannya untuk memukul si pembantu. Ternyata tangannya diangkat, bukan memukul, tapi merdeka kamu. Maka tamu itu mangut-mangut. Ini orang pintar. Ini orang bijak. Mestinya kan dipukul deh. Untuk menebus lirikan si tamu tadi. Tapi Al-Bukhari mengangkat tangannya, lalu